Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal. Dalam video sebelumnya kita telah membicarakan mengenai hadis-hadis yang datang tentang niat, tentang niat dan ikhlas. Dalam kesempatan ini kita sambung dengan hadis-hadis yang lain. Yang pertama dan kedua sudah kita sebutkan Yang sekarang ini masuk kepada hadis yang ketiga Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya nomor 3900 dan Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 1864. Lafaznya lafaz Muslim yang kita bacakan ini. An Aisyata radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallam anil hijrah faqala la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah wa idastumfirtum famfiru. Jadi ini hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah SAW telah ditanya tentang hijrah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Maksudnya tidak ada lagi hijrah setelah Mekah, kota Makkah ditaklukkan. Kota Makkah telah tunduk dengan Islam. Jadi ketika itu pada zaman Rasulullah itu, Rasulullah telah menaklukkan Makkah. Kaum kafir Quraisy, musyrik Quraisy telah ditundukkan supaya patuh dan taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Jadi setelah Makkah dibuka, Makkah ditaklukkan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka kata Rasulullah sudah tidak ada lagi hijrah. Sudah tidak lagi hijrah dari Makkah. Walakin kata Rasulullah akan tetapi jihadun wa niyah, yang masih ada telah kesungguh-sungguhan jihad, sungguh-sungguhan dan niat. Wa idastumfirtum famfiru. Apabila kamu diminta untuk menolong, berjihad dan menolong saudara-saudaramu, maka jawablah permohonan tersebut. Tolonglah, segeralah keluar untuk menolong. Jadi ini maknanya sudah tidak ada hijrah lagi dari Makkah, karena kota Makkah sudah menjadi negeri Islam. Jadi sudah tidak ada lagi hijrah. Yang ada hanyalah jihad, kesungguh-sungguhan dan niat. Jadi maknanya suatu kebaikan yang tadinya tercapai dengan sebab hijrah, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam, maka sudah tidak ada lagi kebaikan dari hijrah. Hijrah sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kebaikan itu tercapai dengan jihad, kesungguh-sungguhan dan niat yang soleh. Jadi kalau kita berniat baik, insya Allah akan memberi balasannya atas niat tersebut. Jadi niat, sungguh-sungguhan dan niat. Kemudian selanjutnya hadis yang keempat, hadis Muslim nomor 1911 diriwayatkan dari Jabir
beliau mengatakan, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah. Faqal inna bil madinati la rijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Hadis riwayat yang lain dikatakan illa syarikukum fil ajr. Jadi Jabir radhiyallahu anhu mengatakan kami ada bersama Nabi SAW dalam satu peperangan, dalam satu perang. Lalu Rasulullah SAW bersabda, inna bil madinati lari jalan, sesungguhnya ada orang-orang yang tinggal di Madinah. Mereka ini tidak bisa ikut dalam peperangan ini ya. Masirtum masiron ya. Mereka ini orang-orang laki-laki ini, mereka ini ada bersama kamu ya. Tidaklah mereka ini selama kamu sekalian ini para sahabat yang ada pada Rasulullah ini, Rasul mengatakan kepada sahabat yang pada perang itu ya, selama kamu berjalan pada malam hari dan kamu juga menyeberangi wadi ya, melewati wadi atau oase ya, mereka ini tidak ada, tapi kata Rasulullah, dia tidak ada di sini, tapi kata Rasulullah mereka bersama kamu ya. Habasahumul marad. Mereka tidak bisa ikut pada kamu, tapi mereka bersama kamu karena mereka ini sakit ya. Ada udzur, ada alasan syar'i, mereka tidak ikut berperang, mereka ini sakit. Tapi niat mereka bersama kamu kata Rasulullah ya. Niat mereka bersama kamu. Dalam riwayat yang lain, illa syarikukum fil ajr, melainkan mereka-mereka itu yang tidak berangkat perang itu karena udzur syar'i sakit tadi, mereka ada sama kamu dalam niat dan mereka itu sama ganjarannya bersama kamu. Jadi begitu hebatnya ya niat mereka ini mau pergi tapi tercegah. Tercegah karena sakit, sehingga Rasulullah mengatakan mereka tidak menyeberangi, mereka tidak berjalan malam, mereka tidak melewati wadi, tapi mereka ini ada bersama kamu ya. Apanya bersama kamu? Niatnya ya. Niat mereka ini ada bersama kamu ya. Ingin juga mereka berperang, tapi karena sakit mereka tidak pergi berperang. Dengan niat tersebutlah akhirnya mereka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan ganjaran kamu sekalian kata Rasulullah. Illa syarikukum fil ajr, melainkan mereka ini bersama-sama dalam ganjaran yang bersama kamu ya. Jadi niat kalau kita niat baik ya, walaupun kita nggak bisa melakukannya, Allah telah memberi ganjarannya. Seperti para sahabat ya, mereka tinggal di Madinah karena tidak bisa keluar, sakit, tidak ikut bersama Rasulullah melakukan perang ya, dalam satu peperangan ya. Tapi kata Rasulullah mereka bersama kamu dalam ganjaran ya. Jadi kata Imam An-Nawawi ya, dalam hadis ini ada fadilah keutamaan niat dalam suatu kebaikan ya. Jadi kalau seseorang berniat dalam suatu kebaikan ya, kemudian dia berniat nih ingin melakukan suatu kebaikan ya, pokoknya kebaikan, apakah kalau dalam hadis ini peperangan ya, apakah peperangan atau lainnya dari ketaatan kepada Allah ya, pokoknya suatu niat kebaikan untuk melakukan taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi
sebelum terlaksana niat itu dia mendapat udzur, ya, udzur, sehingga mencegahnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, akan tetapi dengan berdasarkan hadis tersebut maka diberi ganjaran kepadanya karena niatnya tersebut. Itulah kebaikan niatnya seorang muslim dan mukmin, ya. Niatnya saja sudah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun tidak melakukannya. Banyak-banyaklah kita melakukan niat untuk berbuat baik, ya. Berbuat baik apa saja, ya. Pokoknya perbuatan taat dan takwa kepada Allah. Begitu juga kita berniat untuk meninggalkan maksiat, ya. Berniat untuk mencegah kemungkaran, ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadisnya nomor 4. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallam kana fi Ghazah faqala inna aqwaman bil Madinah khalfana masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fi habasaumul udzur. Ini hampir sama tadi, ya, tapi ini riwayat Al-Bukhari. Nah, Imam Al-Bukhari riwayatnya nomor 2838, ya. Ini dalam hadis Al-Bukhari nomor 2838. Ini riwayatnya dari Anas, yang tadi dari Jabir, ya. Ini hampir sama hadisnya, hampir serupa, ya. Inna aqwaman, kata Rasulullah, ya. Jadi kata Anas bin Malik, sungguhnya Nabi SAW ada dalam satu peperangan. Kemudian Rasulullah bersabda, yang maksudnya inna aqwaman bil Madinah khalfana, sungguhnya ada satu kaum, ya, di Madinah di belakang kita ini, ya. Jadi Rasulullah itu berangkat perang itu dari Madinah, ya. Memang peperangan itu selama di Madinah, ya. Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah baru melakukan peperangan. Jadi kata Rasulullah ada kaum di Madinah di belakang kita tidak ikut mereka berperang, ya. Masalahkan syi'ban walawadian, ya. Tidaklah mereka ini seperti kita, ya, melakukan perjalanan, ya, melintas gunung, ya. Melintasi dua gunung, ya, celah-celah gunung Syi'ban nih. Kemudian tidak melewati wadi, melainkan wahum ma'ana fih, melainkan mereka ini ada bersama kita dalam perjalanan kita, dalam melintas wadi, dalam perjalanan melintasi dua gunung, masuk celah-celah dua gunung, ya. Mereka ada bersama kita, kata Rasulullah. Akan tetapi mereka ini tidak pergi karena ada udzur, ya. Jadi mereka bersama, niatnya mereka itu bersama dengan para sahabat yang lain, bersama Rasulullah dalam satu peperangan. Ya, begitu hebatnya niat seorang muslim dan mukmin, ya. Selanjutnya hadis yang kelima dari Imam Al-Bukhari nomor 1422, ya. Ini dari Ma'an anna Ma'na bana Yazid radhiyallahu anhu hadatsahu qol. Jadi Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi wa khataba alayya fa'ankahani wa qasamtu ilaih wa kana abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fa wada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa'akhadtuha fataitu biha faqal wallahi ma iyaka aradtu fa qasamtu ila Rasulullah sallam faqal laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Jadi ini hadis dari Ma'an bin Yazid radhiyallahu anhu.
Ya, beliau mengatakan, aku berbaiat kepada Rasulullah. Ya, begitu juga dengan bapakku dan kakekku. Jadi tiga generasi ya. Ma'an, bapaknya dan kakeknya berbaiat kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah SAW mengkhitbah perempuan untuk Yazid dan menikahkannya ya. Dan menikahkan Yazid tersebut ya. Bukan Yazid, Ma'an. Bapaknya Yazid ya. Ma'annya dinikahkan ya. Dinikahkan oleh Rasulullah. Kemudian wa khosamtu ilaih. Tunggu. Ini yang mengkhitbah dan menikahkan bapaknya Yazid ya. Bapaknya Ma'an Yazid ini mengkhitbah perempuan dan menikahkan Yazid dengan perempuan tersebut ya. Kemudian kata Ma'an, aku bertengkar dengan bapakku nih. Tengkarlah. Bertengkar bukan artinya bertengkar tentang bertengkar bermusuhan, bukan ya. Biasalah ribut sedikit ya. Wakana Abi Yazid akhroja dananir. Yang menyebabkan ribut ini gini, karena bapaknya Yazid ini, bapaknya Ma'an yang bernama Yazid ini mengeluarkan dinar ya, berapa dinar dikeluarkan untuk bersedekah karena telah menikahkan anaknya itu kan. Biasalah, karena ini memang walimatul urus ya. Pengganti walimatul urus itu sedekah lah dia kan. Bersedekah dengan uang dinar yang dikeluarkannya. Dan uang itu dibagikannya kepada seorang laki-laki di masjid ya. Lalu kata Ma'an, fajitu, aku datang ke orang laki-laki yang diberi uang tersebut, aku mengambil kembali uangnya ya. Mengambil dinar, uang dinar tadi ya. Fataitu biha, lalu aku kembalikan uang itu kepada bapakku Yazid. Lalu bapakku Yazid mengatakan, wallah ma iya ka aradtu. Demi Allah, apa ini ya Yazid? Apa yang kamu buat? Ma iya ka aradtu, apa yang kau buat terhadap kehendakku, keinginanku, apa yang telah kamu buat dengan keinginanku. Wa khasamtuhu ila Rasulillah. Kemudian Ma'an mengatakan, lalu aku bertengkarlah sampai kepada Rasulullah SAW ya. Sampai ke depan Rasulullah SAW ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, laka manawaita ya Yazid, bagi engkau ya Yazid apa yang telah engkau niatkan, dan bagimu Ma'an apa yang telah engkau ambil. Jadi Yazid tadi telah berniat sedekah tadi ya, tapi diambil lagi oleh anaknya Ma'an. Sehingga Rasulullah mengatakan, wahai Ma'an, apa-apa yang kau niatkan itu udah menjadi milikmu ya, ada ganjarannya untukmu ya. Apa yang kau niatkan tadilah niat baik ya, bersedekah dengan uang dinar, walaupun uang itu diambil kembali, kamu sudah dapat ganjarannya dengan niatmu tersebut, kata Rasulullah. Begitu juga dengan kau ya Ma'an, bagimu apa yang telah kau ambil tadi, uang dinar itulah jadi milikmu tuh. Jadi begitulah hebatnya niat seorang muslim dan mukmin ya. Walaupun tidak dilakukan, asal niat baik lillahi ta'ala ya, niat untuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun niat itu tidak dilakukan karena ada udzur syar'i ya, seperti sakit atau yang lainnya yang dibenarkan dalam syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjarannya ya, ganjaran satu niat satu ganjaran ya. Tapi kalau niat itu dilakukan, ganjarannya bisa dari 10 sampai 700 kali. Nanti insyaallah kita bicarakan mengenai perkara ganjaran ini pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.